like bullies. Halo semuanya, ya apa kabar re? Semoga api kabeh. Seger waras dompete jembar kasure. Dan di video kali ini si Abu Nawar akan merangkum sebuah alur film yang bergenre action komedi yang pastinya seru karena diperankan oleh aktor Dwayne Johnson atau yang biasa kita kenal dengan The Rock yang berjudul Central Intelligence. Wes gak usah kakek pintar-pintut, cak cicu-cicu, inilah filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan anak SMA yang bernama Robbie Verdick. Ini orangnya, yang diperankan oleh Dwayne Johnson. Pas lagi asik-asik joget TikTok, Robbie Verdick dipergoki oleh Trevor Olson, anak SMA yang sangat jahil. Ini bebenguknya. Dan bertepatan itu juga ada acara pidato kepala sekolah SMA 1996 untuk pemberian kehormatan kepada salah satu murid terbaik, yaitu Kelvin Joyner. Seperti ini parasnya. Karena menjadi murid yang paling populer, Kelvin dijuluki sebagai Golden Jet. Yang bisa melakukan apa saja seperti menggambar, menulis, mewarnai, termasuk salto. Kelvin pun berpidato memotivasi semua teman-temannya, namun di tengah pidato tiba-tiba sekelompok pengganggu atau tukang rese yang dipimpin oleh Trevor Olson melemparkan Robbie Verdick yang gemuk dan lucu ke aula. Dan seketika semua orang tertawa melihat Robbie Verdick gemuk tanpa baju dan terlihat titiknya yang sangat aneh. Terkecuali Kelvin yang merasa sedih dan berempati kepada Robbie Verdick dan memberikan jaketnya. "20 tahun kemudian, Kelvin menikah dengan Maggie dan Kelvin bekerja sebagai akuntan forensik. Kehidupan Kelvin saat itu sangat kacau karena merasa malu masa depannya tidak sesukses seperti waktu SMA. 3 to 6 inches bigger. It's called... Check it. Oh, come on, man. Karirnya pun seret karena kalah dengan juniornya yang baru bekerja dan mendapatkan kenaikan jabatan. Hyphy? We gonna get hyphy? That's the whole deal. Didn't he used to be your assistant? Oh, it's because Ethan got promoted instead of you. Serta mengalami hubungan yang rumit dengan Maggie kekasihnya. I just don't want to go. Calvin, it's our 20-year high school. What is that called? Okay. Dan ketika di kantor, Kelvin menerima telepon dari Maggie untuk mengajak datang ke acara reuni SMA mereka. Tetapi Kelvin menolaknya dan bertepatan itu juga Kelvin melihat di Facebook pria bernama Bob Stone yang mengundang Kelvin bertemu di bar. Okay. Bob Stone. Holy shit. Robbie Verdick? Kelvin terkejut saat dia mengaku namanya Robbie Verdick, seorang teman gemuk yang dulu pernah dibully waktu SMA. Hey! What's up, guys? Not cool, man. Not cool. Yeah. Hey, that's not work appropriate. Dan akhirnya Kelvin mau ke bar untuk bertemu Bob Stone, dan Kelvin pun terkejut lagi melihat Robbie Verdick yang dulu gemuk lucu, pantat yang aneh, berubah menjadi pria berotot dan kekar. Do you know Robbie Verdick? Fuck up! Whoa, back up, man! Wait, you're Robbie Verdick? Yeah! Dan mengganti namanya menjadi Bob Stone. Akhirnya mereka pun berbincang-bincang karena sudah lama tidak ketemu, dan tentunya banyak wanita yang tertarik kepada Bob Stone. You're so sweet. Thank you. Oh, no. You know, it's I wasn't tough. talking to you.
Tapi ketika Bob Stone sedang mengambil minuman, Kelvin diganggu seseorang yang berbadan besar dan salah satu dari mereka membawa senjata. Kelvin pun ketakutan. Bro, are you seriously gonna go there, bro? Hey, man. Hey, you don't see the sweatshirt right here? The men's. Intensive care, bro. Dan betapa lebih terkejutnya lagi, Kelvin dibuat terpukau dengan Bob Stone yang dengan mudahnya mengalahkan mereka semua. I don't think he does. He doesn't. I don't like bullies. Setelah itu Bob Stone mengajak jalan-jalan ke sekolah untuk mengenang masa-masa SMA, dan Bob Stone pun masih sangat kagum kepada Kelvin. I don't know if you know this, but I didn't have many friends back then. Dan menyuruh Kelvin melakukan salto seperti yang dulu. Kelvin pun akhirnya melakukan salto, tapi Kelvin gagal dan merasa dirinya tidak sekeren dulu. That was definitely a first, man. Dan akhirnya Bob Stone menginap di rumah Kelvin. Bob Stone pun meminta Kelvin untuk meninjau transaksi online, dan Kelvin pun terkejut mendapati lelang bernilai jutaan dolar. That didn't have anything to do with payroll. I don't. Hey, these are bids. All of these. This is hundreds of millions of dollars. The logs are all crazy too. You have China. Karena sudah waktunya tidur, Kelvin pun meminjamkan piyamanya untuk tidur, dan lucunya piyamanya tampak kekecilan seperti changcuters. Hey, thanks for the jammies, Jet. Hey, good night, Bob. Oh, this is blowing my mind. Singkat cerita, esok pun tiba. Pagi-pagi itu Kelvin dikejutkan oleh agen CIA yang dipimpin oleh Pamela Harris. Ini orangnya masuk ke rumah Kelvin mencari Bob Stone yang melarikan diri. Seketika Bob Stone pun hilang dan dengan ruangan yang tertata rapi, padahal sebelumnya berantakan. Harris pun memberitahu Kelvin Joyner bahwa Stone adalah agen jahat yang sangat berbahaya yang berniat menjual kode satelit yang akan merugikan negara. Dan Kelvin pun masih dibuat bingung dan tidak mengerti ada apa ini, dan menjelaskan tidak mau terlibat dengan siapapun. No, he is not my friend. Hey, well, I need a second. You gotta step out. You are the only person he listed in his personal references. Kemudian Kelvin pun dijadikan umpan oleh agen Harris untuk menangkap Bob Stone, dan tanpa diduga Bob Stone pun muncul di belakang pintu dan menyuruh Kelvin untuk ikut membantu misinya. Oh. In the stairwell of your building, 2 flights down. Hurry. Bob Stone menjelaskan bahwa Bob Stone dulunya adalah salah satu agen CIA yang berusaha menghentikan penjahat yang dikenal dengan Black Badger. Namun Kelvin tidak peduli. Kelvin dengan gaya konyolnya berteriak, Setelah itu datanglah para agen CIA Harris dan terjadilah aksi tembak-menembak dan perkelahian yang cukup menegangkan bagi Kelvin, tapi bagi Bob itu sangat seru. Got a plan. Might get us both killed, but It's over, Bob. Give up.
Dan akhirnya Bob dan Kelvin lolos dari kejaran agen Haris dan berhenti di gudang kosong untuk ngobrol sambil udut. Sampai di sini Bob Stone dan Kelvin diserang lagi oleh pengendara tidak dikenal. Dan dengan lincahnya Kelvin membantu Bob, maksudnya melarikan diri naik motor tanpa menghiraukan Bob. Got back up. Ain't that right, Jet? Karena takut kekasihnya dalam bahaya, Kelvin kemudian menghubungi Maggie untuk bertemu di kantor penasihat pernikahan. Dan Kelvin berpesan agar jangan pulang dulu. Tapi sesampainya di sana, Kelvin pun dicegat Haris dan meyakinkan Kelvin bahwa Bob Stone telah membunuh temannya yang bernama Bill Stanton dan menjelaskan Bob Stone merupakan Black Badger. Dan Haris pun memberinya alat pelacak untuk memberitahunya ketika Kelvin bersama Bob Stone. Dan setelah itu Kelvin bertemu dengan Bob Stone lagi, dan Bob Stone meyakinkan Kelvin untuk membantu melacak nomor transaksi luar negeri, dan Kelvin pun menjawab hanya ada satu orang yang bisa membantu, yaitu seseorang yang bekerja di bank yang tak lain dan tak bukan orang itu adalah Trevor Olson, yaitu teman SMA yang pernah membuli dan mempermalukan Bob Stone atau Robbie Wirdick di depan semua orang. By caterpillar to the butterfly, Robbie Wirdick. Dan disitulah tiba-tiba mental Bob Stone agak down dan tak berdaya seketika mengingat waktu kejadian waktu SMA. Dan untuk kedua kalinya Trevor Olson mengejek Bob Stone hanyalah pria gemuk dan pengecut. Meski dapat hinaan, akhirnya Kelvin dapat nomor transaksi luar negeri yang digunakan untuk apa? Nanti kalian akan tahu. Dan kemudian Haris menghubungi Kelvin, mengancam akan menangkap Maggie jika dia gagal membantu mereka. Kelvin terpaksa mengkhianati Bob Stone dan CIA pun datang menangkap Bob Stone. Here's what you're gonna do. You're gonna tell us exactly. To me, and you're the only one in this whole world. Haris pun menyiksa Bob Stone agar membuatnya mengaku kalau dia adalah Black Badger. Dan Bob Stone pun hanya diam saja, dan Haris pun langsung mematahkan jari Bob Stone. Di lain sisi, Kelvin pun merasa bersalah karena telah menjebak temannya sendiri yaitu Bob Stone, dan Kelvin pun memutuskan untuk membantu Bob Stone melarikan diri. Get your hands off! Being so uncooperative. Dan Kelvin pun akhirnya minta maaf karena bukan maksud dia mengkhianatinya, dan berjabat tanganlah mereka. Kelvin pun dibuat terkejut dengan jari Bob yang bengkok karena habis dipatahkan dan disiksa oleh agen Haris. Dan dengan santuinya Bob pun mengembalikan jarinya seperti semula. Dan terjadilah aksi tembak-menembak dan perkelahian yang cukup seru, dan pada akhirnya Kelvin dan Bob pun berhasil lolos. Dan Kelvin baru tahu kalau nomor transaksi luar negeri itu adalah kode untuk mengetahui di mana lokasi transaksi mafia dan Black Badger bertemu. Dan ternyata Kelvin mendapati lokasi tersebut berada di Boston. Dan akhirnya mereka pun berangkat ke Boston dengan menggunakan pesawat curian yang baru saja mereka curi dari pesawat pribadi milik orang yang tampak seperti keturunan India. Nehi aca-aca. Dan singkat cerita, tibalah mereka di Boston dan transaksi itu dilakukan di garasi parkir bawah tanah. Yeah, it's a good eye, Jet. Why don't you stay up here? You're early. Dan ternyata Haris juga mengetahui lokasi tersebut. Dan Kelvin pun melihat Haris masuk dan menyangka dalang dibalik semua ini adalah Haris atau Black Badger. Kemudian Kelvin pun berlari masuk berniat memberitahu Bob, dan kemudian Bob langsung menembak Kelvin.
Dan disitulah Bob Stone mengaku sebagai Black Badger agar bisa bertransaksi dengan mafia. Dan tiba-tiba Bob dikejutkan dengan hadirnya Bill Stanton, temannya dulu yang ternyata masih hidup. Dan disinilah terkuak bahwa Bill adalah Black Badger yang telah memalsukan kematiannya sendiri. Dan itu hanyalah akal-akalan Bill agar dapat membawa uangnya sendirian. No, don't give up! Bye, Bob! Dan terjadilah perdebatan karena ada dua Black Badger yang mengaku. Sementara itu Calvin sadar dia masih hidup karena Bob Stone sengaja menembak tepat di leher Calvin agar tetap selamat dari transaksi yang berbahaya ini. Dan Calvin pun dibuat bingung karena mendengar ada dua Black Badger. Dan bos mafia pun tak peduli dan menyuruh meletakkan kode satelit itu, dan terjadilah aksi pertempuran yang sangat seru. Di mana agen CIA Harris dan kawan-kawan datang menggerebek transaksi mereka. Calvin pun mencoba berlari keluar mengambil kode satelit tersebut, dan Calvin pun dikejar oleh bos mafia dan akan menabrak Calvin. Tapi beruntunglah diselamatkan oleh Bob Stone. Dan lucunya Calvin malah lari ketakutan karena habis ditembak Bob Stone. Sampailah Calvin di jembatan di atas kali, dan di sana sudah ada Bob dan juga Bill, dan terjadilah perkelahian lagi untuk mendapatkan data kode rahasia tersebut. Mr. Joyner. You partner, Bill. Okay, no, wait! Calvin pun bingung ingin menembak Bill, dan akhirnya salah menembak, malah menembak Bob Stone. Dan ketika ingin menembak Bill, sialnya pelurunya habis dan dilemparlah tepat ke arah Bill. Namun Bill punya peluru dan Calvin pun terpojok. Disitulah Bill mengaku dialah Black Badger. Bill menjelaskan Bob Stone yang bodoh tidak bersalah, dan dia yang telah membohongi Bob Stone dan menceritakan semuanya. Rigged up a blood bag, and that big dummy bought it. No, I hope we don't. All right, just... We're dealing with Bob day after day. I'm getting away with his life in prison. Ain't America great? Calvin pun melakukan salto khas Golden Jet yang lagi-lagi terjatuh, dan justru itu membuat perhatian Bill teralihkan, dan seketika itu Bob Stone bangun dan merobek tenggorokan Bill dan langsung meninggoy. Oh shit! Get that away from me! Sorry, Jet. Dan akhirnya keduanya mengirimkan kode satelit rahasia tersebut kepada Harris, dan kemudian Harris menurunkannya menggunakan helikopter di reuni sekolah mereka, dan Calvin pun berdamai dengan Maggie. Dan disitulah Bob diumumkan sebagai King Homecoming. Maggie pun terkejut, loh kok bisa? Calvin pun menjelaskan kepada Maggie, dia meretas sistem pemungkutan suara. Kalian lupa, Calvin adalah orang yang bisa melakukan apa saja. Bob pun maju, dan lagi-lagi Olsen berusaha menggertak Stone ketiga kalinya. Namun kali ini Bob Stone langsung memukulnya sampai terjatuh tak sadar diri. Still a scared little bitch. Di sini Bob Stone menyampaikan pidato bahwa tak perlu menjadi pahlawan yang hebat, tapi cukup menjadi pahlawan untuk dirimu sendiri. Dia menghidupkan kembali momen SMA yang paling memalukan, dan dengan percaya diri, Bob Stone melepas pakaiannya dengan bangga memperlihatkan titiknya yang brotol. Dan Bob Stone pun mendapat tepukan meriah dari semua temannya yang merasa bangga terhadap Bob Stone, dan disitulah Bob Stone pun mendapat ciuman dari Darla McGuckin, gadis yang disukainya waktu SMA. Dan film pun tamat. Ending yang sangat membarokahkan.
Matur suwun sudah menonton alur film dari awal sampai mari, dan ojo lali subscribe channel ini agar saya tetap bisa menyuguhkan film-film terbaru dan terseru dan tentunya kanggo awakmu kabeh. Tak eno maneh rek, ojo lali subscribe channel ini dan matur suwun.